Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala mana wa syekhuna wa na salafuna salihun ila hadratin nabi wa ahli nabi, khususan di ruhi Habib Osman bin Abdillah bin Agil bin Yahya. Summa ila ruhi syekhina al-arif billah Abi Muhammad Amin Badalis Kumpul Salaturahim. Ma ila ruhi jami'i masyayikhina wa muallimina jema'in ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات أن الله توفانا وإياهم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا وعلى أولادنا وذريتنا المسلمين بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم بالدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويحشرنا في زمرتهم ويدخلنا الجنة معهم بغير سابقة عذاب بالدنيا في البرزخ في الآخرة وعلى من نوى شيخنا الفاتحة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلم في دارين amin. Basirun artinya yang melihat, maka mustahil yang buta. Adapun dalil bahwa zat Allah itu bersifat basirun, yaitu dalil sifat basar adanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu basirum bima ta'malun. Bermula Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia senantiasa banyak malu kepada Allah yang melihat akan dia membuat dosa atau meninggalkan fardu jua adanya. Kemudian mutakallimun artinya yang berkata-kata. Maka mustahil yang kelu artinya tiada bisa berkata-kata. Adapun dalil bahwa zat Allah itu bersifat mutakallimun, yaitu dalil sifat kalam adanya. Wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-kata oleh Allah Ta'ala kan Nabi Allah Musa akan sempurna kata. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia senantiasa banyak membaca Al-Quran dengan khusyuk dan dengan hormat dan dengan ta'zim, dengan tajwid. Maka bukan dengan adu baca qiraat adanya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Karena dengan berkat taufik hidayah serta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapatlah kita kembali sama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, sekaligus juga kita sama-sama menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita seberataan dimatiakan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya bighairi hisab beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari kita kembali mengulangi niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di antara sifat zat Allah yang wajib kita mengimani, meyakini, mempercayai bahwa
zat Allah itu bersifat basirun, artinya yang melihat. Mustahil yang buta. Jadi wajib kita beriktikad, wajib kita beriman, percaya lah di dalam hati sanubari kita masing-masing bahwa salah satu sifat zat Allah itu adalah basirun, atau dalam kitab yang lainnya kaunuhu ta'ala basiran, artinya yang melihat. Maka mustahil yang buta. Nah, penglihatan Allah ini tidak seperti penglihatan kita. Artinya kita ini pertama diciptakan, diulah. Lah, artinya kita punya penglihatan, punya mata. Jadi dua, ada matanya diulah Allah, ada penglihatannya diulah oleh Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah telah menciptakan kamu akan sam'a, pendengaran. Jadi sam'a itu pendengarannya bukan telinganya, bukan uzun. Lah, jadi ada dua pendengaran itu, artinya maksudnya alatnya pendengaran itu telinga, wadahnya, nah kemudian ada pendengarannya. Demikian juga Allah menciptakan penglihatan. Penglihatan itu ada ainan, ainunnya, ada benda matanya. Jadi benda matanya hitam putih ini ciptaan Allah, penglihatannya pun ciptaan Allah. Nah, kedua-duanya itu semuanya itu adalah diadakan oleh Allah dari tiada kepada ada. Beda dengan penglihatan Allah. Penglihatan Allah itu kadada awalnya. Namanya qidam. Ya kan? Nah, artinya Allah Ta'ala itu tidak ada permulaannya, baik zatnya maupun sifatnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Allah itu bukan hanya menciptakan matanya, biji matanya, juga menciptakan penglihatannya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih ditolongi melihat. Alhamdulillah. Banyak sudah mungkin saudara kita, kekawanan kita, ya kada keluarga kita, nang kadang-kadang masih anum sudah kada kau lagi melihat, ya kah? Nah, sampai kacamata bilang kandel, ya kah? Nah, tapi kada kawak lagi. Kenapa? Itulah batasannya Allah memberikan pertolongan. Likulli syai'in ajal. Setiap sesuatu itu ada ketentuan batasnya. Nah, kita kada tahu lagi apakah besok masih bisa melihat? Iya kah? Apakah besok masih bisa mendengar? Belum tahu lagi. Kenapa? Karena ada di antara kawan kita, dia berkendaraan, tiba-tiba ada sesuatu lah, kemudian rabah, sekali bangun kata kau lagi mendengar, pecah gendang telinga. Itu kan sabab dah, iya kah? Nah, dan kata kau lagi diusahi, udah dibawa ke Surabaya, ke Jakarta, kata kau. Kenapa? Karena gendang apa itu? Nggih, gendang ada membran urat kecil dalam telinga kita nih. Itu yang berfungsi terus kotak. Itu yang paget wadah gendang telinga itu hancur. Makanya sekali lagi syukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Syukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik mata maupun pendengaran. Nah, demikian juga mata ini, apakah besok kita masih kau melihat? Belum tentu. Benar? Walaupun kita masih bisa bernapas, masih bisa berjalan, tapi yang namanya kita ini mungkin, nah, dalam bahasa tauhid kita ini mungkin. Arti mungkin itu kan bisa ada, bisa tiada, tergantung Allah. Lah, wujud kita ini, nah, adanya diri kita ini mungkin, dalam tauhid disebut mungkin. Mungkin itu artinya kalau Allah menghendaki ada, ya ada, seperti kita saat ini. Nah, mungkin juga kalau Allah tiada menghendaki, maka kita tiada. Nah, sekarang kita sudah ada.
termasuk penglihatan kita. Tapi mungkin aja penglihatan kita ini besok sudah kada kau lagi melihat. Ya kah? Nah, biasa Bapak Ibu orang itu merasakan nikmat, betapa nikmat mata ini sangat luar biasa kalau sudah apa? Nah, penglihatannya kabur, apalagi sudah kada melihat lagi, bujur. Hah? Berkacamata sudah dah ya, kada melihat juga. Hah? Lagi dahulu kada berkacamata, subhanallah. Menurut setengah pal kelihatan aja. Wah ini ada nang sedepaknya kada melihat. Oh ikam ka umanya jarhan, kada pinandu lagi ulun bini. Iya sedepak kada sampai kada pinandu lagi lawan bini. Jadi ada cerita ulun apa ngarannya datang ke tukang urut. Jadi situ lah karena menunggu antrian ada yang lain baurut sambil berpender lawan suaminya yang kebetulan sidin tukang urut ini bebinian. Tapi keluarga jual ulun lah gitu nah. Jadi jadi jor nang laki tukang urut ini nya keluarga juga. Jer sidin aku dia ada keluarga tiba mama. Subhanallah berduit benar je sidin. Nah, cuman lah anak ini disekolahkan sampai ada yang jadi insinyur, ada jadi hakim, ada jadi dokter gitu nah. Tapi Jesiden sudah inya jadi pegawai ketapisahan beratan. Nah, tapisah beratan. Padahal orangnya luar biasa sugihnya. Sugih lah bahasa kita kan, bahasa kitanya lah. Ya lah sugih. Nah. Lalu ujar sidin lah meninggal nang bini. Hah? Lalu jadi mbah meninggal nang bini ini lalu menjadi beban pikiran. Hah? Menjadi beban pikiran akhirnya ujar sidin lah suatu hari kenapa nang laki ini ke pasar ya mungkin ke apakah lah mungkin karena mahil apa tertabrak akhirnya kada melihat ujar sidin. Hah? Dibawa ke rumah sakit batal pun ya kan anaknya lah ini nah Abah Hikam dibawa ke rumah sakit karena sidin apa bertabrakan mata sidin sudah kada melihat ma ulun kada kawan nah jar meninggalkan tugas telepon pulang nang dokter kada kawa jua ulun lagi rapat saya kong pulang di telepon nang jadi apa tuh insinyur tah kada tahu juga. Nah, ulun kada kawa jua kenapa ulun dari kunjungan kerja akhirnya serongan di rumah sakit. Nah ini mulai nih hati stres kan. Nah lah kada kawa dibawa ke rumah sakit sudah berbulan-bulan kada kawa sembuh. Duit banyak keluar, ya kah? Kemudian bawa sudah bulik. Nah bulik ke rumah ini kan bini kadada, anak kadada. Paksa yang diharap nih apa? Tetangga. Bapak dahelon tetangga. Aku inilah terus terang duitku ada di situ nah. Aku kada tahu juga bujuruka tunjukkanku nu di situ nah. Kada melihat lagi. Inggih, coba pang ulun lihat jar. Pada tunjukkan tuh lemarinya kada di situ lemarinya. Buka memang duitnya banyak. Nah, ikam aku minta tolong lawan ikam bilanya bisukan tukarakan aku makanan yang jelas lo nasi bungkus ke apakah lawan banyunya. Lah jarang tetangga nih. Nah 3 kali sehari itu biasa makan. Nang bingungnya apa? 2 bulan duit nang ratusan juta tuh habis. Kawalah menyalahkan orang. Hendak menuduh seorang kada melihat. Padahal nyata dah. Kada mendakwa cuma nyata dah. Iya kan? Nah, jadi 2 bulanan kada sampai 2 bulan jadi dia tetangga tadi habis Pak Haji duitnya astagfirullahaladzim habis kah? Nya kada kawai Pak Haji ajar sasar belarang paham ya kalau sasar belarang nah
Kadang-kadang kan kada menukarkan di warung aja, pianlah ulun tukarkan iwak nang hidup. Nah, artinya ulun ulahkan supaya pian nyam iih jasidin. Himong tarusai, iya deh ternyata kada sampai 2 bulan habis duit ratusan juta. Nah, jadi apa? Ambil di bank, ada simpanan di bank. Cuma ngaran seorang kada melihat, ya terserahnya berapa menulis. Nah, sampai suatu hari di sini aku melangi nih lawan keluarga tuh, aku lagi himung benernya, tapi aku lihat di sini bincul berbubuting di kepala ada, bincul di dahi nih, di awaknya sudahnya. Kenapa? Karenanya berjalan tuh sih tahan tok tihang, tahan tok apa muka kamar, tahan tok lawang macam-macam aja sih din. Nah, aku di sini maras benar melihat. Lalu ini kan kamar sedin guring nih. Kukulahkan tali di sini 2 buting. Sabuting ini nak WC talinya diikat di sini. Ada tang sabutingnya ke kamar ke kamar mandi kesan baudu nih. Nah, baudu lawan Jadi nah ikam ibil kasinilah ke WC. Nah, tali ini aja nah ikam. Kan? Lah, ya kena nang sabuting ini ke tempat mandi. Ini anunya. Jasiden hanya jago bakal. Ya kah? Dan betapa sulitnya itu baru di dunia. Kalau Allah mengadakan ujian seperti itu, maka hidup sendirian. Yang lebih ngeri lagi diri kita nanti dikubur ke dalam kubur sendirian. Apa kita mampu menjawab pertanyaan munkar nakir? Kalau kada mampu, yang menyandang kita sendirian. Ya kah? Nah, kenapa? Karena salah kita. Kita diberikan oleh Allah Ta'ala salah satu nikmat yang besar adalah diberi penglihatan dan matanya, diberi mata dan penglihatannya. Seharusnya alam semesta ini selalu mengingatkan kita kepada Allah. Karena alam ini termasuk ayat-ayat Allah. Ya kah? Makanya ada di antara ayat itu fa'tabiru ya ulil albab. Ambil iktibar, ambil pelajaran, maksudnya dari apapun yang kamu lihat dari alam semesta ini, wahai orang yang memiliki akal pikiran. Karena suatu saat kamu tadinya dari perut ibumu sendirian, suatu saat kamu pun kembali akan sendirian. Ya kan? Nah, bagaimana nasib kita sendirian nanti belum tahu kita. Kalau dunia untung-untung masih ada tetangga yang menolongi, itu pun kada sampai sebulan 2 bulan ratusan juta habis. Itu masih kau kita minta tolong. Coba dalam kubur, kemana kita minta tolong? Ya, syukur-syukur kalau kita punya anak kita misalnya kita sekolahkan di agama, dia begitu sembahyang dapat kita pahala, dia baca surah yasin dapat kita pahala, dia berzikir dapat kita pahala, dia bersedekah dapat juga kita pahala. Kenapa? Nah, itulah untungnya orang punya anak yang soleh. Nah, kalau kita berpikiran, anakku ini harus jadi ini, Masya Allah, di dunia aja belum tentu lagi kau menolong kita. Buktinya itu tadi, sampai abahnya meninggal, saikung jangan kau bulik. Anak bertiga dia nih, abahnya meninggal, saikung jangan kau bulik, nang berdua nih, kada kau bulik. Bayangkan pian, gara-gara siapa? Gara-gara kita juga yang salah, kemana menyekolahkan anak. Bukan salah menyekolahkan anak yang ke itu kada, tapi dasarilah anak kita dengan didikan agama. Ya kah? Nah, mudah-mudahan anak kita jadi orang yang soleh-solehah. Ya kah? Kada ada istilah terlambat. Walaupun anak kita sudah jadi ini, kada pernah sekolah misalnya di agama, tapi kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dibukakan hatinya. Ya kah? Mau belajar, mau menuntut ilmu. Walaupun ya kadang-kadang kan ada orang yang sudah 50-60 hanya mau belajar. Syukur juga. Walaupun ada hadis Nabi, ujar Nabi kalau sudah 40 tahun kada tapi mau belajar ilmu agama karena buksi tahu buksi lah. Tahu ke buksi? Iya sih, sibuk.
pada ya kah kalau sudah di atas 40 tahun kada mau dah berbalik asik terus itu seterusnya kena dan itu akan dikuasai oleh syaitan. Nauzubillah min dzalik. Kalau sudah syaitan menguasai ada alamat tanda apa? Mudahan kita selamat. Makanya walaupun kita sudah tua misalnya mau belajar, mau menuntut ilmu, alhamdulillah mudahan sampai ke mati. Karena ujar Nabi kan man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Barang siapa yang berjalan kalau ini berkendaraan misalnya lah menuju majelis ilmu, maka orang itu dimudahkan oleh Allah untuk menuju jalan ke dalam surga. Alhamdulillah. Kada sulit kada, cuma nafsu kita ini mau kada tunduk lawan agama. Kan yang menyuruh kita belajar ni Allah, yang menyuruh kita belajar ni Rasulullah, ya kada. Nah, kalau kita mau tunduk dan patuh kepada sidin, insya Allah kita pun akan selamat. Yalah, jadi mudah-mudahan kita karena selalu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi kita wajib beriman, wajib percaya bahwa salah satu sifat zat Allah itu adalah basirun yang melihat. Nah, kalau Allah yang melihat berarti yang lain apa? Dilihatkan. Makanya tadi diulah satu, kemudian ditolongi pulang melihat. Wayah apa kita ditolongi melihat terus-terusan. Basirun itu isim fa'il, itu dalam ilmu nahu tufidu lidawam. Kita ini terus-terusan ditolongi oleh Allah melihat. Kecuali di saat kita berpajam pun ditolongi oleh Allah. Karena kada sunyi kita ini bergerak dan berdiam, bujur. Ya kah? Kita ini kada sunyi bergerak berdiam. Setiap bergerak itu dengan pertolongan Allah. Setiap berdiam pun dengan pertolongan Allah. Ketika mata kita pejamkan, itu yang kawa berpajam itu dengan pertolongan Allah juga. Begitu berbuka dengan pertolongan Allah juga. Lalu melihat itu pun dengan pertolongan Allah. Kada pernah kita terpisah dengan Allah. Ya kah? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam satu ayat Allah mengatakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Wa huwal latiful khabir. Allah itu kadakawa dilihat, ditemukan oleh penglihatan apapun. Tetapi dialah yang melihatkan segala penglihatan. Jadi penglihatan mata zahir ini Allah yang melihatkan. Penglihatan mata batin pun Allah juga yang melihatkan. Jadi Allah itu kada pernah berpisah lawan kita. Ya kah? Nah, makanya di sini kita disuruh apa? Ujar Tuhan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Penglihatan nikmat kada? Seharusnya begitu kita melihat ini macam alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dengan berkat penglihatan kita bisa membedakan ini tihang. Ya kada? Ini lampu, ini bulan. Dengan berkat penglihatan, coba mun kada ada penglihatan. Ada suah melihat, maaflah, ada suah melihat bini. Ada suah melihat bini, lalu dikawinakan, mata kada melihat, di mapa yo? Di mapa enggak tahu bini ulam yang tuha. Bisa lah. Paling ujar paling baunya aja lain. Nah. Iya kan? Bila bau kayak ini aja bau mintuha, bila bau nang kayak ini bau bini. Nah. Tekanan nang mintuha pupur memakai pupur bini, apa kabar? Iya nang terjadi tuh di Matapura lah. Karena pasayangan situ. Maaf ulun lah. Biasa tuan guru ini kan bulik babacaan, sidin tak Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bukain nang bini. Nah, paham japian tak langsung aja kasih tak. Nah, japain tah itu kada kawadah tah servis lan bini itu tek nah tah paham. Nah, rupanya suatu malam tok babaya sidin membuka lampu pajah.
Amanan laki itu ke situ. Paham ya lebih lah. Nah, terus bawa masuk sampai ke kamar, benyala lampu. Pian majan. Jangan minta. Kenapa pian berdiam? Udah lawas balos sudah. Ini kejadian nih. Guru, makanya pian jangan kacak-kacak mendatang. Boleh lihat dulu. Masya Allah. Jadi Allah itu kadang-kala dilihat oleh penglihatan mata. Kenapa? Karena sidin yang melihatkan. Paham lebih lah. Allah tuh kadang-kala dilihat dengan mata karena mata ini tanpa pertolongan Allah kadang-kala melihat. Nah, tapi sidin yang melihatkan mata. Nah, jadi kawa melihat karena sidin. Berarti Allah Ta'ala tuh makanya Tuhan itu ujar istilah dalam kitab itu kan lebih dekat antara hitam lawan putih mata tuh. Nah, ini kan mata kita tuh kan ada hitamnya, ada putihnya, dekat loh teh, ya kan? Tapi putih lawan hitam nih mampu lah melihatkan mata, mampu tidak? Berarti kan ada memberi bekas nih. Pak, ini sama urat leher lawan lehernya dekat tidak? Tapi dekat urat leher dengan leher menghidupkan kita kada. Yang menghidupkan kita siapa? Allah. Berarti Allah lebih dekat. Yang menolongi kita bergerak bukan urat leher, kada, tapi Allah. Berarti Allah itu sangat dekat kepada kita, ya kan? Nah, jadi saking dekatnya Allah kepada kita, kada mampu kita melihat. Itu bahasanya, ya kan? Nah, apatah dalam bahasa suratul Waqiah itu apa guru? Walakin kanu la yubsirun apa lupa ayat ini dah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Walhasil nang hendak kita sampaikan ini bahwa Allah tuh sudah menciptakan kita sudah. Sidin pulang maulahkan indera penglihatan ini. Sidin pulang menolongi. Ya Allah, berapa yang kita lihat sehari coba. Sehari ini berapa macam yang kita melihat? Ya kah? Yuk macam sampai ada orang guru naik haji ke umroh kah? Jauh-jauh guru melihat Ka'bah langsung sidin tertunduk sujud sidin. Kenapa? Masya Allah jasidin maka ini kah ngaran Ka'bah berkat melihat kada? Coba kada melihat biar Ka'bahnya digawak kurang nikmatnya, ya kah? Nah, kebanyakan orang berumrah berhaji yang seumur hidup belum pernah, tapi karena kerinduannya begitu melihat Ka'bah, ada yang tak langsung sujud syukur, ada yang tertangis kalau lagi menahani. Kenapa? Kesyukuran Allah Allah lihatkan dengan Ka'bah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri. Iya kah? Karena apa? Kada mustahil bisa Allah ambil penglihatan kita walaupun matanya ada. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, oleh karena itu ujar Habib Utsman Batawi, maka patut bagi mukmin mu'taqid yang meyakinakan bahwasanya ini adabnya bahwasanya ia senantiasa banyak malu kepada Allah, yang Allah itu melihat akan dia membuat dosa. Ya kan? Nah, seharusnya kita misalnya hari ini kita sembahyang duha, tapi kenapa kada sembahyang duha? Karena sibuk mengurusi ini, sibuk mengurusi itu, harusnya malu kita kepada Allah. Ya kan kenapa kita diwajibkan yang 5 waktu, kemudian diberikan yang sunat-sunat. Ini agar kita banyak kontak kepada Allah. Kenapa? Karena nikmat Allah itu luar biasa. Ibadat itu sendiri pun nikmat Allah, tapi kita jarang mengontak Allah. Yang 5 waktu ini kadang-kadang hati kita subhanallah, Allahu Akbar, banyak Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, hatinya sudah kemana? Ada nang kesana dan ya Allah, kada kontak lawan Tuhan. Makanya ayolah sudah nang wajib misalnya kita ada kekurangan kontak lawan Tuhan, ditambah waktu nang sunat barang kita berhubungan lawan Tuhan. Nah, kalau ada juga husuk ni di dalam sunat, supaya nang sunat ni kawa menutupi nang wajib, kawa menutupi nang fardu.
Ya kan? Maka rumusnya semakin kita jauh dari Allah, semakin banyak masalah yang kita dapatkan. Semakin jauh kita dari Allah, semakin stres hidup kita. Semakin jauh kita kepada Allah, makin jauh kita dari rahmat Allah, makin jauh dari rahmat dari kasih sayang Allah. Orang yang jauh dari rahmat dan kasih sayangnya Allah, kadamu nyaman hidupnya, bujuran tak. Walaupun rumah tangganya luar biasa besarnya, penghasilannya banyak dan segala macam ada, tapi hatinya ini kada kau dipungkuri pasti stres. Sebab Allah menyatakan sudah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ala tulitan bih, haknya ini nah jatuhannya ke bahasa. Nah, ini nah wujud ikam hendak tahu resepnya kah? Ini nah bi dzikrillah, ingat kepada Allah. Nah, mengingat Allah itu bisa dengan lisan. La ilaha illallah, la ilaha Allah, Allah, Allah. Bisa. Bisa juga diantaranya dengan penglihatan. Melihat kebesaran Allah. Masya Allah, langit dan ini luasnya. Dan luasnya sampai ini kada pernah retak. Apalagi hancur. Melihat pohon, Masya Allah. Itu kan membuat kita zikrullah. Membuat kita ingat kepada Allah. Nah, itu yang mendatangkan ketentraman. Ada kawan Jijar pon julon. Aku bingung Jay. Kenapa bingungnya? Aku ini kan ikan melihat aja kalau rambutku ini anu Jay lurus lalu kalau kada ada ekal-ekalnya. Tapi kenapa Jay nang dalam selawar tuh maka ekal? Nah, kenapa bro? Hah? Pon? Makanya dia aja aku sayangi, ya Allah. Itu nang dalam selawar maaf lah. Itu jangan lebih 40 hari kan makruh hukumnya, digunting, digundul. Ayo mun kada kaobanu mamanya kah bergantian. Jangan lebih pada 40 hari makruh hukumnya. Sayang dia jar ikal nang di atas dilurus. Bah. Ya kah? Nah, maka kebesaran Tuhan kadang-kadang nang di bawah tubuh uban juga. Kawalah yuk menahani uban yuk supaya jangan tumbuh uban, kawalah. Nah kajanggut-janggut jatuh putih juga. Ayo, ini menunjukkan jalalnya Allah, qaharnya Allah. Kada kawa kita nak pindah tuh. Dan ini peringatan Allah, qad ja'akum nadhir. Sudah datang lawan ikam peringatan Allah. Kapan kamu kembali kepada Allah? Ya kah? Jadi makanya dalam tauhid itu ada istilah tauhid rububiyah, ada istilah tauhid uluhiyah. Ya kan? Itu kayaknya dibahas itu insyaallah. Nah, ini aja dulu nah. Nah, mudahan kita nih banyak rasa malu lawan Tuhan. Kenapa? Karena banyak kita meninggalkan perintah-perintahnya. Jangan pernah kita mentengkan yang sunat sekalipun. Karena itu perintah Allah. Ya kan? Tapi kan memang ada yang bedakan kalau yang wajib tuh kada kau kada digawi ya kalau karena berdosa. Nah, lalu yang sunat nih terserah aja hendak digawi-gawi. Nah, itu seakan-akan padahal maksud Tuhan itu sidin menyuruh yang sunat-sunat itu perantaran dengan Rasulullah supaya kita ini rancak beparak lawan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu mendekati lawan kitanya nang katuju bejauh. Tuhan mendekati kita dengan memberi nikmat, berrahmat dengan penglihatan, pendengaran, dengan suara, Masya Allah, dengan napas. Itu Allah mendekati kita dengan rahmat kasih sayangnya. Tapi kita menjauhi dengan dunia. Dunia ini dibenci oleh Allah. Justru kita itu yang kita, Masya Allah. Kada malukah kita lawan Tuhan? Nah, di sini nanti maka ada dalam hadis ujar Allah, ujar Rasulullah. Orang-orang yang ketujuh minta-minta padahal duitnya ada aja, tomak lah hukumnya. Kaina di padang mahsyar itu guguran dagingnya. Kenapa? Saking malunya di hadapan Allah. Kenapa? Hidupku rasa susah terus. Kapan bahagianya hidup? Padahal banyak sudah punya tabungan. Ya kah? Nah, ada nang bakuri nah, gurai di Banjar nih sewaan banyak, datang ke Mekah pinta. Nauzubillah min dzalik. Tapi ini kan ada lagi gue di radio buhannya dibeli kapannya deh. Lagi dulu mah ada nang di mana daerah mana tuh nang kada pincang bawa batu bincang nah di berjalan pilarang mah. Bari hagai orang baru kau bener kada pincang salahnya.
Gede kapan itu? Hidup tuh lo ya Allah lah. Kita ini kan Abdullah hamba Allah bukan Abdul dunia. Iyalah. Nah, hendaklah kita malu kepada Allah. Nah, atau malu kepada Allah karena meninggalkan yang fardu jua adanya. Lah, nah fardu itu ada zahir ada batin. Jangan dikira fardu itu nang zahir-zahirnya ada. Yalah sembahyang tah. Sembahyang 5 waktu kan fardu. Yalah. Nah, menggawinya ikhlas Bang, fardu enggak ada. Ikhlas itu fardu enggak ada. Ikhlas itu fardu. Sebab bila ada ikhlas, ada hasilnya sembahyang. Ikhlas itu apa? Ujar apa ngarannya Syekh Junaid al-Bughdadi, nengaran ikhlas itu jasin at-tabarri minal hauli wal quwati. Nengaran ikhlas itu belepas tuh kalau bahasa Banjar apa ini kayak ini surban lalu dilepasnya. Ya, terbelepas ngarannya. Iyalah. Nah, jadi kalau kita ini berlepas dari daya upaya kita, berarti kita kada memiliki daya upaya. Mbah, nang jadi kau bagar bapak-bapak tuh siapa ampunnya? Allah. Nah, itu baru ikhlas. Kalau kita tahu beribadat, kada merasa kita nih ampun kita nih pada hakikatnya nang begawi berlaku nih kada kita, tapi kita dilakukan. Ya lah, kita di apa ngarannya ya didiriakan, dirukuakan, di apa? Diidolakan dan seterusnya sampai selesai sembahyang itu semua adalah diberikan pertolongan Allah. Jadi bukan dari kita. Kenapa? Nah, kalau kita merasa kita sudah kada lagi punya daya upaya, nang ada itu adalah kekuasaan Allah, nah itu adalah anugerah Allah, baru yang disebut ikhlas. Dan itu wajib di dalam apa belajar tasawuf wajib ikhlas itu wajib. Kada sunat kada itu. Nah, sampai ada seorang ulama 40 tahun sudah sembahyang. Sidin sembahyang selalu di belakang imam. 40 tahun. Suatu hari Jumat, hari Jumat ketika turun sidin terlambat lalu sembahyang di belakang, supannya bukan main. Mah puja sidin maka aku patuh di belakang imam situ nah. Kenapa aku di sini supannya aku. Nah, cuma Tuhan memberikan taufik hidayah. Oh, kenapa aku mesti supan sidin? Nah, aku sembah itu juga Allahnya. Nang di muka itu juga Allahnya. Kada belain kada itu juga. Tapi kenapa aku supan? Berarti selama ini aku kada ikhlas. Buktinya aku tak ke belakang karena ujur juga. Kenapa aku malu? Kenapa aku supan? Berarti selama ini aku sembahyang supaya dilihat orang, supaya dipandang orang. Nah, ternyata aku sudah kada ikhlas, maka sidin mengkodok selama 40 tahun berikutnya. Karena malu lawan Tuhan kada ikhlas. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena sudah isalah ulun hendak ada acara juga minta ampun minta ridho minta halal. Mudah-mudahan Allah, makanya sekali lagi mari kita memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah. Mudahan Allah menerima taubat kita, mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita dan menerima semua amal ibadah kita. Lah, amin.